Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa min syurutihal batinah, setengah syarat-syarat taat yang diterima yang batinah, yang batin. Pertama, al-ikhlas. Semua persyaratan zahir sudah terpenuhi, tapi batinnya satu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Dia beramal itu hanya satu tujuan, adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Orang yang beramal agar rezekinya murah, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan selamat dari bahaya, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan supaya orang nang kada bayar hutang, kada ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan Allah dalam tujuan. Jadi beramal ini tidak ada tujuan selain satu, mencari keridhaan Allah kah, atau mendekatkan diri kepada Allah kah, atau menjunjung perintah Allah kah. Nah, itu contoh-contoh yang ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, wahai manusia, ikhlaskanlah amal kamu itu untuk Allah, murnikan tujuan beramal itu untuk Allah. Karena Allah tidak menerima amal kecuali yang murni bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi dari syarat-syarat taat diterima yang batin, adamul ujubi bil amal, ketiadaan ujub dengan amal. Ikhlas sudah ikhlas ini. Nah, ujub, jangan ada merasa bahwa beramal itu kehebatan dirinya. Jangan ada merasa beramal itu kekuatan dirinya. Jangan ada merasa beramal itu adalah merupakan kesanggupan dirinya. Bila demikian, ujub. Nah, bila ujub ini, maka ibadahnya, amal, taatnya itu Allah tidak berkenan. Mestinya kita beribadah kepada Allah itu kita ingat bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beribadah dari Allah, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, kam min siraj qad atfa'at hurrih wa kam min abidin qad afsadahul ujub. Berapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin. Berapa banyak orang yang beribadah yang dirusak oleh ujub dirinya itu. Selama kita beribadah itu ada ujub, Allah kada akan berkenan. Wa minha adamul idlal, setengahnya lagi syarat yang batin agar taat diterima Allah, tidak ada idlal. Idlal ini artinya apa? Merasa ada hak di sisi Allah karena ibadah, karena taat itu. Nah, itu idlal. Itu mesti tidak ada dalam hati kita. Jangan ada kita dengan ibadah itu, dengan taat itu, merasa kita ada hak di sisi Allah. Nah, bila demikian, ibadah kita kadang akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudil la turfa fawqa ra'sih. Sembahyang orang yang merasa ada hak di sisi Allah itu kada terangkat dari kepalanya, apalagi sampai ke langit, apalagi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini beribadah, lalu kita merasa ada hak di sisi Allah. Nah, ini kalau dibiarkan kita
andai katanya berdoa lalu kada kabul, merasa aneh. Kenapa Allah kada ngabulkan doaku? Nah, merasa aneh. Itu akibat dari idlal ini. Ini sudah dibaca, ini sudah dilaksanakan, ini sekian kali, kenapa kada kabul juga? Nah, rasa aneh Allah kada mengabulkan doa kita. Ini akibat dari idlal itu. Karena dia merasa punya ada hak di sisi Allah. Nah, itu merusak ibadah kita. Wa minha setelahnya ada mutakabbur biha. Nah, tidak ada merasa mulia, merasa lebih besar dari yang lainnya dengan taat itu. Sapa kawanan nih, inya aja saya kurang tahajud, lalu inya merasa dirinya paling baik pada kawan-kawannya. Nah, ini sudah tanda tahajudnya ditolak oleh Allah. Wa adamul istisghari man lam yaf'alha, dan tiada mengecilkan orang yang tidak memperbuatnya. Kita bisa berzikir 10.000 sehari, ada kawan 1.000, inting 1.000 asal ada apa-apa, nama anggap remeh kawan yang 1.000 itu pertanda bahwa amal kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh-contoh daripada syarat batin agar sebuah taat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.